corona yang sekarang masih melanda masyarakat di dunia ini. Jadi kepada bapak-bapak yang dari batalion Garda Samudera itu Raden, kami beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan kepada kami informasi-informasi tentang perkembangan virus corona hari ini dan juga mungkin cara-cara penanggulangannya, cara antisipasinya agar wabah itu tidak sempat menyerang kita di Aceh Barat ini. Jadi oleh karena itu kepada Bapak dan kepada rombongan, jadi kami persilakan jadi untuk menjelaskannya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya menggunakan masker di dalam masjid nggak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang berbahagia ini dalam rangka kami dalam kemarin mensosialisasikan disinfektan COVID-19 yang sekarang lagi viral-viralnya, bukan hanya saja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di dunia. Nah, jadi sebelumnya yang kami hormati Abu Mamudin, kemudian yang kami hormati Danton, kemudian kami hormati seluruh bapak-bapak, abang-abang kami, adik-adik kami yang hadir di Masjid Serambi Aceh. Nah, jadi sebelum kita memasuki kegiatan lebih lanjut, sedikit mungkin saya ingin menceritakan bahwasanya tadi saya baru masuk ke lokasi pesantren, mengingatkan masa-masa dulu saya masih pernah juga di pesantren, yaitu pesantren Nurul dari Soram yang dipimpin oleh Haji Muklis Rajab di Desa Langung. Jadi saya lahir di Desa Langung, Kecamatan Merbu, Kabupaten Aceh Barat. Saya asli orang Langung. SD Langung, MSen Nurul Huda Melabuh, kemudian SMA Negeri 3 Melabuh. Dan juga saya dulu rasakan masih sebelum masuk tentara, saya adalah majelis taklim dari Abu Mamudin juga di Langung. Gitu. Jadi setiap hari Sabtu Abu Mamudin itu pasti belajar, pasti ngajar di Masjid Langung. Jadi saya selalu mengikuti pengajian-pengajian yang diajarkan oleh beliau. Nanti di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu COVID, ya, tapi yang akan menjelaskan nanti ada dari tim kami, dari tim kesehatan. Kalau saya bukan tim kesehatan, ada tim kesehatannya yang akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana cara penanganannya. Kemudian apa itu disinfektan. Ya, disinfektan itu adalah cara mencuci tangan, cara mencuci tangan dengan benar. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya virus COVID-19 ini sangat cepat menyebar ke rekan-rekan kita, ke semua kawan-kawan kita, saudara kita, saudara. Jadi kenapa bisa seperti itu? Hanya bersentuhan tangan, hanya berbicara dengan jarak yang dekat sudah menular. Ya. Jadi di sini kami ada beberapa hal tips untuk mencegah bagaimana tidak merambatnya virus ini ke yang lain. Nah, di antaranya ada
bahan-bahan yang ada di rumah. Tidak perlu kita mungkin mencari di apotek begini nggak. Terkadang ada bahan-bahannya yang ada di rumah yang bisa kita gunakan untuk mencuci suatu benda. Contoh seperti ini, Pak. Kita buka pintu rumah, otomatis gagang pintu kita pegang, betul kan? Nah, jadi pintu yang kita pegang itu harus kita semprot. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh kuman-kuman yang ada di gagang pintu. Baik kita buka lemari, buka pintu, kemudian naik kendaraan, setiap yang kita pegang itu harus disemprot. Nah, nanti setelah ini pun kami akan minta izin juga sama Abu, saya akan menyemprot di daerah sini. Kemudian ada juga untuk abang-abang kami di sini sudah ada yang maksudnya bisa pegang HP, handphone. Saya boleh pegang handphone selama dia sama. Boleh. Pegang handphone. Pegang HP boleh. Ada apa? Maksudnya ada yang pegang HP nggak? HP, handphone, tidak boleh ya? Ada. Maksudnya seperti ini nggak? Maksudnya di sini kami akan mensosialisasikan juga ada yang namanya aplikasi peduli lindungi, ya, peduli lindungi. Di sini ada aplikasi, memang aplikasinya ini belum 100% sempurna, tapi setidaknya sudah disosialisasikan ke kami juga, ya, jadi sosialisasikan ke keluarga-keluarga semua bahwasanya aplikasi peduli lindungi ini dia manfaatnya seperti contohnya mungkin saya mempunyai aplikasi peduli lindungi. Jadi kemanapun saya pergi, jadi di sini tertera ada wilayah-wilayah yang terkena virus. Nah, contoh mungkin saya pergi ke Penaga, sampai ke Penaga, di situ wilayahnya merah, artinya kita harus menjauh dari daerah situ. Artinya di situ di daerah Penaga itu ada orang yang terkena COVID-19. Nah, tapi kalau di daerah kita, di daerah Kecamatan Merebu, kalau saya lihat di aplikasi masih daerah hijau, artinya masih aman. Nah, ketika masih aman seperti ini, kami ingin mensosialisasikan supaya pencegahan kita laksanakan dari dini mungkin. Jangan sampai nanti sudah kena, sudah terjadi, baru kita laksanakan pencegahan, pengobatan. Nah, jadi intinya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nanti akan dijelaskan oleh rekan kami bagaimana pembuatan cairan disinfektan, kemudian mungkin akan disosialisasikan bagaimana cara cuci tangan yang benar sehingga kita dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelumnya kami akan menyampaikan bahwasanya rekan kami yang akan sampaikan nanti siapa sih? Chandra ya. Nah, kepada Chandra kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sanua Mahda Chandrawardana. Saya perwakilan Timkes dari Batalion Infanteri 116 Garuda Samudera. Saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 atau COVID-19 yang sedang rame-rame atau sedang booming di dunia, terutama di Indonesia ini kan. Baik, COVID adalah virus yang berasal dari hewan mamalia seperti kelelawar, hewan terbang burung, ataupun kucing dan anjing yang dikonsumsi oleh manusia dengan cara tidak higienis atau tidak bersih. Penularannya setelah
manusia memakan hewan tersebut, manusia tersebut dapat menularkan ke manusia-manusia lain yang belum terinfeksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan penularan COVID-19 atau COVID-19 dengan cara social distancing atau pembatasan interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Yang pertama, menghindari kerumunan atau menghindari kerumunan yang ada di sekitar kita, tidak melaksanakan kegiatan lebih dari 5 orang, maupun menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Untuk yang kedua, tidak keluar rumah dengan alasan yang tidak kuat atau tidak dibutuhkan sama sekali. Ada pengecualian untuk keluar rumah harus menggunakan masker. Saya juga akan menjelaskan tentang pemakaian masker yang baik dan benar menurut Kemenkes yang telah disosialisasikan kepada kami. Untuk menggunakan masker, kita harus sediakan 2 masker, 1 masker untuk kita gunakan, 1 masker untuk cadangan. Menggunakan masker untuk saat ini disarankan menggunakan masker kain, tidak masker kesehatan. Untuk masker kain dapat dibeli di toko yang sudah disediakan. Yang pertama, penggunaan masker tidak boleh memegang kain yang ada di tengah. Kita memegang talinya, tidak boleh memegang kain yang akan menutupi hidung dan mulut. Untuk langkah selanjutnya, pasangkan masker pada kepala kita. Untuk merapikan sama, tidak boleh memegang kain yang menutupi hidung atau mulut. Harus memegang talinya. Baik. Untuk penggunaan masker maksimal 4 hari. 4 hari harus sudah dicuci. 4 kali pemakaian. 4 kali pemakaian harus sudah dicuci. Jadi 4 kali pemakaian, misalnya kalau keluar, terhitung 4 kali harus sudah dicuci. Untuk itu kita cadangkan 1 lagi untuk jika 1 masker ini sudah melaksanakan pembersihan atau pencucian. Untuk yang selanjutnya, kita akan mensosialisasikan bagaimana cara penanganan cuci tangan yang baik. Tujuan cuci tangan pada saat kita selesai melaksanakan kegiatan luar atau kegiatan di luar, sebelum kita berinteraksi kepada keluarga, menyentuh makanan, menyentuh benda-benda yang ada di rumah, sebaiknya kita melaksanakan cuci tangan. Untuk melaksanakan cuci tangan, ada 6 langkah. Langkah pertama yaitu usap kedua tangan menggunakan sabun. Usap kedua tangan menggunakan sabun. Yang kedua, usap sela-sela jari. Yang ketiga, kebalikannya. Jari pada bagian dalam. Lalu cuek kedua tangan, tangan kanan dan kiri. Setelah itu usap jempol kanan kiri sama. Langkah terakhir, 6, kumpulkan jari
ada telapak tangan, tangan dan kiri. Tujuannya untuk sebelum melaksanakan interaksi di dalam rumah, ada keluarga, anak, mau makan, mau memegang benda yang ada di dalam rumah, bersih dari kuman atau virus yang dari luar. Untuk itu, pembersihan benda-benda setelah kita pegang menggunakan desinfektan atau cairan pembersih yang sudah diletakkan di depan. Untuk cairan desinfektan, bahan-bahannya yaitu air 1 liter, Vaseline, Dettol, Supertel. Untuk takaran Vaseline 2 sendok makan. Setelah Vaseline masuk, Dettol. Sama, 2 sendok makan. Lalu yang terakhir Supertel. Untuk takaran 4 sendok makan. Setelah itu aduk, masukkan dalam water pump atau penyemprot water pump. Untuk penggunaannya, barang yang sering dipegang atau sering digunakan seperti HP, gagang pintu, gagang kendaraan bermotor, setir mobil, wajib untuk disiram untuk mencegah virus dapat masuk atau berada di barang-barang kita pegang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau belum jelas? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dwi Supriyono. Di sini saya yang tertua atau pimpinan rombongan dari Batalion 116 Garda Samudra. Untuk asal saya dari Madiun, Jawa Timur. Ini untuk sedikit perkenalan dari saya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, ya, baik pembukaan maupun tadi pelaksanaan pencegahan. Di sini saya hanya menambahkan sedikit informasi bahwasanya virus corona atau COVID-19 ini saat ini, per hari ini di Indonesia itu sudah mencapai 11.400 sekian orang. 11.400 sekian orang yang terinfeksi. Jadi setiap hari itu bertambah. Alhamdulillah di Aceh sendiri, Provinsi Aceh baru ataupun cukup 11 orang. Ya, 11 orang. Yang mudah-mudahan cukup 11 orang, tidak bertambah lagi. Gitu. Jadi di wilayah kita Aceh 11 orang, dan untuk di Aceh Barat ini masih nihil, ya, masih nihil. Kemarin terakhir yang dari Abia
yang dari Abdiya 1 orang kemarin sudah terinfeksi. Jadi dengan adanya 11 orang dan biar cukup berhenti di 11 orang, makanya kita di sini melaksanakan sosialisasi pencegahan. Ya, sosialisasi pencegahan. Diharapkan apa yang telah kami sampaikan nanti, ya, apa yang telah kami sampaikan nanti bisa dilaksanakan. Memang seharusnya untuk penyemprotan ataupun pembuatan disinfektan ini setiap hari harus dilaksanakan penyemprotan seharusnya karena ya kita terbatas dengan mungkin kegiatan, jadi tidak bisa dilaksanakan ya minimal 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali dilaksanakan ya, 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali dilaksanakan. Yang jelas yang paling utama di saat setelah keluar rumah atau keluar kamar yang harus menuju ataupun berinteraksi dengan masyarakat yang di luar, begitu masuk wajib usahakan minimal cuci tangan ya, seperti tadi yang telah dipraktekkan atau telah disampaikan ya. Jadi mungkin saya selaku pimpinan rombongan mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya yang ada di depan saya telah mengganggu, menyita waktu bapak untuk mungkin mengaji ya. Di sini saya mohon waktu tadi sebentar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini mungkin nanti dilanjutkan lagi oleh rekan saya untuk yang terakhir masalah sosialisasi aplikasi tadi. Ya, aplikasi tadi diharapkan nanti semuanya bisa mendownload atau menginstal dan pada saat pergi-pergi nanti bisa tahu, oh di sini daerah aman, oh di sini daerah sudah zona merah, oh di sini zona hijau, berarti masih bisa saya bermain di sini. Dan seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Danton dan juga rekan kami Chandra. Jadi kami ulangi sekali lagi untuk yang telah dijelaskan tadi di depan, ada Backlin, ada Wipol, ada Superpel, kemudian air 1 liter. Jadi kami ulangi sekilas Pak ya. Jadi tujuannya ini, tujuannya apa tujuannya sih yang disiapkan di depan? Ini adalah bahan-bahan untuk pribadi kita sendiri. Nah, mungkin kita mau buat untuk di rumah-rumah, ya kan? Jadi bisa kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kita sendiri. Contohnya Backlin, Wipol, Superpel, kemudian ukuran-ukurannya tadi sudah disampaikan. Air 1 liter, kemudian Backlin lebih kurang sekitar 2 tutup Backlin, kemudian Wipolnya 2 tutup botol Wipol dimasukkan ke dalam 1 liter air, kemudian Superpelnya lebih kurang sekitar 4 tutup botol Backlin, kemudian diaduk, kemudian baru masukkan ke dalam botol. Kita siapkan untuk di rumah kita. Tujuannya apa? Tujuannya setiap hari kita semprotkan di mana tempat-tempat yang sering kita sentuh ataupun disentuh sama orang lain. Nah, makanya sekarang banyak yang sering yang kita dengar bahwasanya bersalaman pun sudah payah, harus seperti ini, ya kan? Sama-sama laki-laki, ya kan? Seperti ini. Ya. Jadi untuk bersentuhan pun sudah susah, ya kan? Kemudian kalau mungkin Bapak ke batalion datang harus wajib pakai masker, kemudian cuci tangan, nah, baru bisa masuk seperti itu. Jadi
pencegahannya ya semaksimal mungkin kami laksanakan juga. Jadi kegiatan ini pun kami tiap hari kami laksanakan, tiap hari. Jadi bukan hanya di sini saja, di tempat-tempat lain pun kita laksanakan juga. Kebetulan hari ini kita laksanakan di pesantren Serambi Aceh. Kemudian sekali lagi kami ulangi lagi untuk aplikasi tadi Abu pun sudah saya downloadkan aplikasi Peduli Lindungi. Ada aplikasi namanya Peduli Lindungi. Mungkin kalau bapak-bapak ataupun abang adik kami yang ada menggunakan HP Android bisa, kemudian HP apa namanya iPhone, ya, nah itu bisa di-download. Nama aplikasinya Peduli Lindungi. Jadi kemanapun kita pergi, kita bisa lihat di situ. Ini daerah yang kena terjangkit virus corona, guys. Jadi di situ kalau misalnya dia terjangkit, contoh mungkin saya pergi ke Pasir Aceh, tiba-tiba HP saya bunyi, titit. Jadi di situ langsung zona merah. Saya harus cepat segera pergi. Kenapa? Mungkin nanti saya bersentuhan. Contohnya mungkin saya buka pintu pagar. Rupanya yang terjangkit virus corona ini sudah pernah masuk masjid sini dan pegang pintu pagar. Kemudian saya pegang lagi. Nah, makanya itu langsung kena. Jadi penyebarannya cukup cepat. Kenapa seperti itu? Dengan kita berbicara aja, 30.000 virus tersebar. Dan 30.000 virus tersebar. Jadi sangat cepat. Jadi untuk itu kalau memang Anda pegang HP bisa di-download langsung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang tanyakan bagaimana apa yang seputaran yang kami jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Dari kami ada satu pertanyaan. Alat pencuci itu memang harus bahan-bahan ini, nggak bisa semuanya ini. Jadi seperti ini, tadi ada pertanyaan bahwasanya alat untuk mencuci apakah harus bahan-bahan ini tidak bisa seperti sabun mandi. Nah, perlu kami jelaskan lagi bahwasanya bahan-bahan yang di depan ini digunakan bukan untuk manusia. Nah, jadi bukan untuk manusia tapi untuk benda mati. Artinya seperti tadi yang disebutkan pintu, nah itu yang disemprot. Tapi kalau untuk cuci tangan itu kita harus menggunakan sabun. Nah, kalau kita mencuci tangan gunakan sabun. Bagaimana cuci tangan yang benar sudah dijelaskan tadi. Ada 6 cara cuci tangan yang benar. Ada 6 cara, bukan 6 cara, ada 6 metode yang harus kita laksanakan. Jadi setelah kita cuci tangan pun kita diamkan selama lebih kurang sekitar 20 detik baru bisa kita cuci tangan. Jadi untuk cuci tangannya tetap kita menggunakan sabun. Lebih bagus lagi menggunakan sabun Dettol. Ini bukan promosi Pak ya. Jadi lebih bagusnya kita menggunakan sabun Dettol. Nah, setelah pakai sabun Dettol, kemudian lebih bagusnya lagi kita menggunakan antis ataupun hand sanitizer. Nah, jadi kita menggunakan itu lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya kita pulang langsung pakai antis, kita bisa langsung makan. Ataupun kita pulang ke rumah langsung bisa kita pegang anak kita sendiri. Nah, kalau saya sendiri, pribadi saya sendiri di rumah sudah saya siapkan antis, sudah saya siapkan. Jadi ketika saya pulang kegiatan, saya cuci tangan pakai sabun. Tidak cukup hanya pakai sabun, saya siapkan pakai antis. Saya semprot pakai antis, baru saya gendong anak. Nah, seperti itu. Jadi sayangilah keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena kalau menurut saya virus corona ini sangat kejam, Pak. Sangat kejam. Banyak yang sudah sembuh, tapi banyak juga yang tidak sembuh. Artinya seperti ini. Ada rekan kita yang kena positif corona. Hari ini dia terdeteksi bahwasanya dia kena corona. Artinya hari itu terakhir kita bisa melihat dia. Setelah itu dia akan diisolasi. Dia akan diisolasi sendiri sampai benar-benar dia sembuh baru dipulangkan. Kalaupun tidak sembuh, artinya dia meninggal dunia, itu akan diurus semua oleh tim medis. Dia akan dimandikan tim medis, dia akan disolatkan oleh tim medis. Jadi pihak keluarga tidak ikut campur. Pihak keluarga tidak boleh dipertemukan. Kapan bisa dipertemukan? Pada saat setelah dikuburkan.
setelah dikuburkan dan selesai semua, itu pun baru datang pihak keluarga melihat inilah kuburannya. Jadi terakhir melihat ya pada saat dinyatakan dia kena virus corona. Nah, contoh mungkin si bapak kena virus corona, langsung diisolasi kan ya, artinya diasingkan, ya, pengobatannya sendiri, nah, dalam ruangan. Berarti hari itu terakhir kita bisa melihat dia, ya, paling bisa melihat dari HP, video call, ya kan? Nah, kalau sembuh berarti dia kembali ke keluarga. Kalau tidak sembuh, artinya dia meninggal. Pada saat pemandian itu dari tim medis, pada saat sholatnya tim medis, kemudian pada saat penguburannya pun oleh tim medis. Setelah dikuburkan baru diinformasikan kepada keluarga bahwasanya si almarhum dikuburkan di daerah di tempat ini. Nah, kalau mau berkunjung silakan. Itu pun penguburannya dengan pakaiannya semua. Nah, jadi kita sayangi keluarga kita sendiri. Kalau ada ini di kampung kita ingatkan juga, Bu, Mak, dan Pak, ini pokoknya setiap pulang kegiatan jangan lupa cuci tangan. Nah, jangan lupa cuci tangan. Nah, seperti itu. Berjawab ya? Ada lagi pertanyaan? Berjawab? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk cuci tangan jelas ya, cuci tangan tetap menggunakan sabun, ya, tapi tentu lebih baiknya lagi kita mempunyai antis hand sanitizer. Nah, kalau yang di depan ini adalah bahan-bahan untuk benda mati, tidak bisa digunakan untuk benda hidup. Mungkin kita semprot tangan pakai ini, nanti bukan lama kelamaan mungkin kulit kita yang rusak. Nah, kulit kita yang rusak, tapi digunakan untuk benda mati. Seperti itu, Chandra. Betul. Nah, seperti itu. Saya bukan tim kesehatan, kebetulan kalau untuk pas materi yang seperti ini, yang pertanyaan, masih saya jawab dulu kan. Tapi kalau memang tidak bisa saya jawab, saya kasihkan sama yang ahli lagi. Nah, kebetulan materi yang dipertanyakan tadi, alhamdulillah sudah saya terima kemarin. Ada pertanyaan seperti itu, jadi saya jawab langsung. Gitu. Terakhir ada pertanyaan Pak. Sebelum kita akhiri, kami cuma minta waktunya sebentar saja. Ya kan, kalau memang tidak ada pertanyaan, ada Bapak yang ujung, ada pertanyaan? Baik, terima kasih dari kami telah datang kemari, ya, bisa datang kami berjumpa dengan bapak-bapak, abang-abang semua di sini, ya, sekaligus kami mensosialisasikan. Semoga yang kami sosialisasikan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.